MPK. Jadi tolong Pak Dewan, kan proses awalnya juga tidak ditempuh Pak. Kan saya yang harus jadi ketua POM dan harus ya. Jadi akui dengan Bapak. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Fordem, Forum Demokrasi Masyarakat Madani, menggeruduk kantor DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu 27 Maret 2024. Kalau misalnya masalah ada pungutan, Fordem menggelar audiensi terkait dugaan indikasi terjadinya pungutan liar atau pungli di Sekolah Menengah Pertama SMP 5 di Kota Tasikmalaya. ya. Tidak berhenti sampai sana, Fordem juga mendesak Disdik Kota Tasikmalaya untuk menjelaskan secara tegas terkait dugaan pungli yang diduga melanggar aturan yang berlaku. Saya sangat bersyukur mendapatkan informasi ini. Menanggapi adanya dugaan tersebut, PLT Kepala Disdik Kota Tasikmalaya, Ucu Anwa, mengatakan akan menelusuri ke setiap sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya. Saya sangat bersyukur mendapatkan informasi ini dan mudah-mudahan ini menjadi pecut semeti buat kami untuk lebih ketat lagi dalam proses pengawasan. Artinya informasi ini akan saya tindak lanjuti dengan segera dan perlu diidentifikasi dulu. Kita tidak bisa mengatakan pungli atau bukan pungli, tapi harus jelas dulu apakah itu sumbangan atau pungutan. Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 75, ada hak juga orang tua untuk memberikan bantuan. Tapi tidak ditentukan, satu, tidak ditentukan jumlahnya, yang kedua, tidak boleh ditentukan waktunya. Kalau sudah ditentukan, itu namanya pungutan. Tapi kalau tidak ditentukan jumlah dan waktunya, maka itu boleh dikatakan sumbangan. Begitu ya. Tapi kan tadi udah ditentukan di target itu Ya, nominalnya Rp5.000. itu versi mereka. Tapi kan kita harus dalami dulu. Kita terima informasinya, tapi tidak akan kita justifikasi itu sebuah informasi yang valid. Kita harus kedua belah pihak, ya. Tidak boleh satu pihak. Ini kan menyangkut marwah, bisa marwah seseorang, bisa marwah institusi dan kelembagaan. Oke? Kalau ditemukan misalkan ada dugaan pungutan yang sudah ditarget, Ya paling tidak ketika mereka tidak paham bahwa itu adalah pungutan yang dilarang, kita tegur lah. Tapi kalau sudah memahami dan seterusnya dia tetap melaksanakan aktivitas itu, ya kita lakukan proses lebih lanjut. Tolong bisa dibedakan mana indikasi dan mana yang nyata. Kalau saya nyatakan ini nyata karena memang Di tempat yang sama, Wakil Ketua LSM Fordem, Adi Gunawan, mengatakan terkait adanya nominal yang disebutkan, dirinya menyebut angka itu hanya asumsi kebutuhan, sehingga orang tua wali tidak wajib untuk membayar sepenuhnya. Dan dirinya sebagai orang tua siswa di sekolah tersebut, kata Ade, yang namanya komite sekolah itu boleh menggalang dana. Ini hanya perkiraan kebutuhan, asumsi kebutuhan anggaran untuk suatu kegiatan. Ini bukan pemaksaan karena yang namanya sumbangan adalah sukarela. tolong bisa dibedakan mana indikasi dan mana yang nyata. Kalau saya nyatakan ini nyata karena memang pelakunya itu korbannya itu salah satunya ya anak saya sendiri gitu. Jadi apa yang disampaikan saya tadi dengan adanya pungutan melalui siswa 5.000 per minggu, 10.000 per POM terhadap orang tua siswa 10.000, emang itu betul nyata adanya gitu. langkah Pak kalau ini sudah di sini misalkan masih terus memungut biaya tersebut, langkah apa dari sekolah? Sebetulnya langkah kami sudah biasa kalau misalnya kita tidak ada tanggapan yang serius dari dinas terkait di Tasikmalaya, saya akan maju satu level ke provinsi. Nah, akan tetapi yang memutuskan itu adalah memang pemangku kebijakan juga. Nah, akan tetapi kami ingin mengeluarkan rasa penasaran kami akan maju satu langkah ke provinsi nantinya untuk beraudensi dengan pihak provinsi. Nah, adapun audensi kami nanti mungkin terkait dengan berbagai hal temuan tim kami di lapangan termasuk kami. Sebetulnya bukan hanya pungutan, dengan adanya penjualan buku-buku LKS atau buku paket itu yang harganya variatif bisa menjulang tinggi, itu yang dilakukan sementara di tingkat SD dan SMP Kota Tasikmalaya. Terkait apa namanya satu lagi ijazah yang
mandek gitu misalkan nggak dikasihkan itu ada juga ya. Nah, sebetulnya gini, terkait masalah ijazah, teman-teman juga harus paham. Karena memang ijazah itu kita pastinya juga SMK-SMK yang mana konotasinya juga bukan lagi Dinas Pendidikan Tasik, nah kan tetapi itu provinsi, bisa datang langsung ke KCD, dan itu bohong, dipersulit, karena kami juga sudah melakukan beberapa kali melakukan pengambilan ijazah itu sebetulnya mudah lah. Yang penting kita ada komunikasi dulu. Dari kota Tasikmalaya, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.